Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekitar dalam dan mengaitkannya dengan materi geometri ruang. Adapun beberapa alat yang saya ingin jelaskan yang ada kaitannya dengan materi bangun ruang. Yang pertama adalah kardus. Kardus ini memiliki bentuk seperti balok karena memiliki dua ukuran, yakni ukuran panjang dan juga memiliki ukuran lebar. Dalam hubungannya atau dalam kaitannya dengan materi geometri ruang, kardus ini terbentuk dari beberapa unsur, dan unsur itu pun ada dalam materi geometri ruang. Yang pertama unsur titik, kemudian unsur garis. Unsur garis tersebut adalah gabungan dari beberapa titik. Kemudian ada unsur bidang, dan kemudian terdapat unsur dari bidang-bidang tersebut, maka terbentuklah sebuah kardus. Itu merupakan hubungan dari masalah yang ada di sekitar dengan materi geometri ruang. Kemudian yang kedua adalah sebuah lemari pakaian. Tadi lemari ini juga berbentuk seperti balok karena lemari ini memiliki ukuran panjang dan juga memiliki ukuran lebar. Sama seperti benda yang sebelumnya, yaitu kardus. Tadi lemari ini tersusun dari beberapa unsur, yakni ada unsur yang pertama yaitu titik, kemudian garis, ketiga bidang, maka terbentuklah sebuah lemari. Adapun benda yang ketiga yang saya kumpulkan yang ada kaitannya dengan materi geometri ruang, yakni sebuah galon atau tempat penyimpanan air. Bentuk bagian bawah dari galon ini berbentuk bulat dan berbentuk seperti tabung. Berbentuk seperti tabung atau silinder yang di dalamnya memiliki ruang. Karena itu, galon ini juga dapat disebut bangun ruang karena memiliki ruang. Dan adapun unsur-unsur yang ada pada galon ini, yang pertama yakni unsur titik, garis maupun bidang. Bidang dari galon ini terutama di bagian silindernya, yaitu terdiri dari 3 bidang. Yang pertama bidang selimut, kemudian bidang alas, kemudian bidang tutup. Ada hal yang perlu kita telusuri, terutama perlu kita perhatikan dalam bangun ruang. Dan bangun ruang itu biasanya memiliki sudut, di mana sudutnya atau terdapat bagian-bagian sudut yang berbentuk seperti siku-siku, atau sudutnya membentuk 90 derajat. Itu artinya bahwa sudut tersebut adalah sudut siku-siku, seperti yang tampak pada salah satu sudut, atau seperti yang tampak pada setiap sudut yang terdapat pada kardus ini atau terdapat pada benda ini, yaitu sudut yang mengapiti panjang dan lebar dari kardus ini. Ini merupakan sudut pertama, dan ini merupakan sudut yang kedua. Ini merupakan sudut ketiga, dan ini adalah sudut keempatnya. Jadi disitulah
yang merupakan kekhasan dari bangun ruang, yaitu memiliki ruang. Karena dalam bangun ruang tersebut terdapat pasti ada yang namanya diagonal, baik itu diagonal ruang maupun diagonal bidang. Diagonal ruang biasanya itu dilambangkan dengan akar 3, sedangkan diagonal bidang itu biasanya dilambangkan dengan akar 2 atau akar kuadrat. Baik, terkait dengan mengapa disebut diagonal ruang atau mengapa disebut diagonal bidang. Dikatakan diagonal bidang apabila diagonal tersebut memotong antara garis antara sudut dari bidang. Misalnya ini sudut A dan ini sudut B. Dikatakan sebagai diagonal bidang karena perpotongan antara dua garis pada perpotongan antara dua garis pada satu bidang. Misalnya ini yang namanya diagonal bidang. Sedangkan dikatakan diagonal ruang apabila perpotongan tersebut terjadi, misalnya ini sudut C, sedangkan yang di sebelah bawahnya ini adalah sudut E. Berarti kalau perpotongan antar sudut C dan sudut E nya itu yang dinamakan dengan diagonal ruang atau diagonal dalam. Baik, sekian saja untuk presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada banyak kekurangan yang ada pada presentasi saya. Terima kasih.